Ayo Wes, hari ini kita akan jalan-jalan mendatangi para tokoh-tokoh yang ada di Kota Tanjung Balai untuk menanyakan atau meminta tanggapan tentang bagaimana pendidikan di tahun 2020 dan minta jawaban mereka tentang apakah dan belajar daring itu efektif atau untuk tatap muka dilakukan ke depan. Oke, wes, yuk kita jalan. Dah. Selamat malam Pak Romenor. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami dari Pemerhati Pendidikan ingin berbincang-bincang dengan Bapak mengenai hal dunia pendidikan. Gini Pak, jadi kita kan di tahun 2000 ini masa pandemik dilakukan dalam aturan dunia pendidikan belajar daring lah. Menurut Bapak mana lebih baik, belajar daring dilanjutkan atau tatap muka Pak? Jadi kalau masalah mana yang lebih baik antara dengan tatap muka sesuai dengan program pemerintah dalam suasana pandemi COVID-19 ini, bahwa sekarang dilaksanakan proses belajar dan mengajar itu kan melalui guideline ya. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Kalau masalah lebih baik, ya sudah barang tentu lebih baik proses belajar dan mengajar itu adalah tatap muka. Hanya saja kenapa sedikit demikian, karena memang kondisi yang dipandang oleh pemerintah itu tidak memungkinkan. Saya pikir hanya demikian kalau untuk mencari perbandingan mana yang lebih baik. Ya, Pak, selanjutnya Pak, kami tahu dan mungkin masyarakat umum Sumatera Utara khususnya Tanjung Balai tahu bahwanya Bapak dulunya punya andil besar mendirikan gedung-gedung sekolah di Tanjung Balai ini Pak, untuk bisa anak-anak generasi khususnya Tanjung Balai bisa bersekolah menuntut ilmu di gedung sekolah. Nah, bagaimana pendapat Bapak sekarang dalam hal pandangan dan penilaian Bapak terhadap karakter anak di masa pandemik di tahun 2020 ini Pak? Ya, kalau memang kita bicara masa lalu tentang hal dunia pendidikan, memang pemerintahan pada saat itu yang dipimpin oleh almarhum Bapak Dr. Susno Hadi, bahwa dalam rangka untuk memajukan dunia pendidikan banyak gedung-gedung sekolah yang dibangun, terutama pada tingkat SLTP dan SLTA. Dan kalau melihat karakter anak pada saat ini, pada saat pandemi ini, karena proses belajar mengajar tidak sebagaimana mestinya dengan tatap muka, ya sudah barang tentu anak yang hanya tinggal di rumah saja itu sudah barang tentu ada rasa kejenuhan. Dengan rasa jenuh si anak ini tetap tinggal di rumah, stay di rumah, ya bagi rasa kejenuhan itu ada. Tapi kembali kepada orang tua, bagaimana rasa kejenuhan ini bisa teratasi, ya mungkin akan diberikan arahan-arahan dengan memberikan pencerahan-pencerahan bahwa pada saat ini proses belajar dan mengajar itu harus melalui seperti apa yang dilakukan pada saat ini. Dengan demikian, saya pikir rasa kejenuhan si anak itu sudah barang tentu akan
merasa berkurang kalau memang ada arahan-arahan dari kedua orang tua. Namun kalau kita tanya apakah berubah karakter anak dengan kondisi yang seperti ini yang sudah berlarut-larut, saya pikir ya pasti ada perubahan karakter anak yang hanya tinggal di rumah tanpa mengikuti proses belajar melalui tatap muka secara langsung seperti biasa yang dilakukan sebelum pandemi COVID-19 ini masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia ini, dan khususnya lagi adalah Kota Tanjung Balai. Nah, Pak, selanjutnya ini kan kami dalam beberapa hari yang sudah berlalu, kami banyak mewawancarai masyarakat, khususnya orang-orang tua siswa lah Pak. Kata mereka bahwanya pendidikan daring yang dilakukan pemerintah ataupun dilakukan Kementerian Pendidikan ini ada semacam pembodohan. Menurut Bapak, pandangan mereka apakah itu betul atau bagaimana Pak? Kalau kita bicara tentang pembodohan, saya pikir ini kan karena kondisi. Seperti yang saya katakan, pasti ada kelemahan dalam proses belajar mengajar melalui daring. Itu sudah barang tentu pasti ada tingkat penurunan siswa dalam rangka menyerap pelajaran yang diberikan melalui daring ini, itu sudah barang tentu terjadi. Tapi saya pikir dengan kondisi seperti ini tidak ada solusi yang harus dilakukan kecuali belajar melalui daring. Jadi kalau tetap langsung, kita khawatir nanti penyebaran daripada COVID-19 ini akan terus berkembang, terutama khusus di daerah-daerah kita yang alhamdulillah sampai hari ini itu belum berkembang seperti di daerah-daerah lain. Saya pikir demikian. Pak, terakhir Pak, kita kan di tahun 2020 ini pendidikan daring ini ya kita lihat semacam anjlok ataupun anak-anak kita, generasi kita menurun SDM-nya. Apa pesan-pesan Bapak terhadap pemerintah secara nasional untuk bagaimana pendidikan ke depan Pak? Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mengatakan menurun, ya sudah barang tentu. Tapi persoalan menurunnya kan, hal yang berkaitan dengan pendidikan ini, kan ada faktor penyebab. Ada faktor penyebab karena ada pandemi COVID-19. Nah, kalau kita laksanakan proses belajar dengan tatap muka, konsekuensinya nanti apabila ada penyebaran virus COVID-19 ini, siapa yang akan bertanggung jawab? Siapa yang akan bertanggung jawab? Karena hanya ada dua hal, ya, daring atau tatap muka. Seandainya pun kita sepakat ini tatap muka, karena penyebaran virus COVID-19 ini terjadi di Kota Tanjung Balai, apalagi sampai mengena kepada para siswa dan siswi, kita khawatir nanti siapa yang bertanggung jawab seandainya ini menjadi suatu hal yang meresahkan di tengah-tengah masyarakat. Siapa yang bertanggung jawab? Saya pikir ini perlu kita pertimbangkan. Ini harus kita pertimbangkan. Karena faktornya hanya masalah ada pandemi COVID-19 sehingga metode proses belajar dan mengajar ini berubah dari tatap muka langsung dan pada daring. Itulah penyebabnya. Jadi di antara dua metode ini, apakah ada metode lain? Nah, ini perlu kita sharing pemikiran. Metode apa yang memungkinkan kita lakukan pada saat ini di luar daripada metode yang dua ini? Pak, satu lagi Pak tambahan. Kami tadi untuk melanjutkan pembicaraan kami yang terakhir tadi. Ini kemarin kan penerimaan ajaran baru, banyak keluhan masyarakat ya kan untuk mengenai pendaftaran ajaran baru tentang zonasi. Menurut Bapak
bagaimana ataupun pesan-pesan Bapak yang bagaimana sebaiknya zonasi itu lakukan, apakah zonasi tetap dilakukan atau dipulangkan kepada sekolah masing-masing untuk menentukan bahwa siswa baru itu bisa diterima atau bagaimana Pak tentang zonasi Pak? Ya kalau masalah donasi itu saya pikir ini kan otoritasnya pemerintah ya, dan saya pikir kita sebagai masyarakat, dan anak saya juga ada dalam dunia pendidikan, dalam kondisi yang seperti ini jangan sampai para siswa dan siswi itu dirugikan secara material, secara materi yang dirugikan. Nah, oleh karena itu kita berharap kepada pemerintah untuk memberikan bantuan kepada seluruh siswa-siswa, apakah itu biaya internet dan lain sebagainya. Ya, kalau ini memang kita mau lanjutkan lagi, kalau ini merupakan keterbatasan, saya pikir pemerintah harus untuk bisa mengatasi hal tersebut sehingga para orang tua siswa dan siswi itu tidak merasa dirugikan dengan metode yang dilaksanakan pada saat ini. Dan perlu kita ketahui, tatkala kita akan mengambil keputusan terhadap proses belajar dan mengajar ini dengan tatap muka secara langsung, saya pikir ini antara pemerintah kota dengan DPRD harus melakukan kajian-kajian yang sangat mendasar sehingga nantinya tidak menimbulkan suatu keresahan yang malah akan lebih tidak baik lagi bagi kondisi keadaan kota Tanjung Balai ini. Dan saya ingin bertanya kepada saudara selaku pemerhati dunia pendidikan, apakah tidak pernah memediasi antara pemerintah kota dan DPRD? Ya, karena pemerintah kota itu adalah terdiri daripada wali kota dan DPRD untuk melakukan kajian ini supaya nantinya hal ini akan tidak sangat-sangat merugikan kepada masyarakat Tanjung Balai dalam hal pelaksanaan proses dalam dunia pendidikan. Iya Pak, kami dalam hal itu sudah beberapa kali melakukan itu. Untuk yang terakhir ada tanggapan secara positif, kemungkinan tidak ada perubahan. Ya kan, tanggal 31 Agustus ini akan dilakukan RDP atau rapat dengar pendapat di gedung DPRD antara legislatif dan eksekutif untuk mengenai hal itu. Cuma hal ini kan kami ingin mengetahui ataupun bahan-bahan yang mendukung gerakan kami di masyarakat untuk RDP itu dilakukan untuk menyebalahi masyarakat ataupun anak-anak generasi Kota Tanjung Balai ini agar mereka bisa belajar bertatap muka sesuai protokoler. Nah, makanya hal itu kami mintalah masukan dan pesan Bapak sebagai tokoh pendidikan ataupun tokoh di masyarakat Kota Tanjung Balai dalam hal untuk nanti RDP di tanggal 31 Agustus ini Pak. Ya, saya pikir kalau memang ada rapat dengar pendapat antara eksekutif dan legislatif, saya pikir bagus kita menunggu hasil daripada RDP tersebut. Kalaupun seandainya nanti ada hal-hal yang perlu dievaluasi dan lain sebagainya, nah di sana kita akan bisa memberikan pokok-pokok pikiran kepada pemerintah daerah terhadap hal yang akan kita maksudkan. Tapi sampai hari ini kan mereka belum melaksanakan katakanlah RDP, dan kita belum tahu apa di pemikiran mereka terhadap kondisi hari ini. Karena di pihak pemerintah kota itu ada tenaga-tenaga ahli yang bisa melakukan evaluasi mana yang lebih terbaik. Di sana ada dinas kesehatan, ada ahli-ahli yang memang ingin mengevaluasi keadaan Kota Tanjung Balai ini terhadap pandemi COVID-19 ini.
apakah wajar atau tidak wajar dilaksanakan tatap muka langsung, saya pikir di sana akan terlihat alasan-alasan yang akan diberikan oleh pihak pemerintah sehingga tatap muka langsung ini mungkin belum saatnya untuk dilakukan di kota Tanjung Balai. Jadi saya pikir kita sebaiknya menunggu kalau memang itu benar ada. Tapi sampai hari ini saya belum pernah mendengar adanya pembahasan antara eksekutif legislatif terhadap hal yang berkaitan dengan proses belajar dan mengajar untuk dilakukan tatap muka langsung. Saya belum pernah mendengar itu. Agenda itu belum pernah saya dengar. Apakah itu ada atau tidak? Nah, itu dia. Ya. Gimana itu? Ya Pak, nanti kita proyek langsung informasi. Namun yang saya katakan tadi itu saya langsung berbicara dengan Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tanjung Balai dan Ketua Komisi C DPRD Kota Tanjung Balai agar katanya ditetapkan tanggal 31 Desember tinggal 31 Agustus rapat dengan pendapat dengan berbagai elemen yang menyangkut dunia pendidikan. Nah, itulah Pak sementara pembicaraan kami dengan Bapak. Semoga apa yang pesan-pesan Bapak tadi dengar nanti masyarakat, khususnya pemerintahan secara nasional dan khususnya lagi di Kota Tanjung Balai. Terima kasih Pak, selamat malam. Semoga dunia pendidikan semakin sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.